Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel Cak Motivator. Dan kali ini saya akan berbagi informasi tentang satu bisnis yang sangat menjanjikan keuntungannya, sekaligus tantangannya seperti apa dan solusinya seperti apa. Saya akan beberkan semuanya. Dan harapan saya mudah-mudahan informasi tentang bisnis ini bisa menjadikan satu inspirasi dan juga referensi Anda untuk menjalankan bisnis ini atau bisnis yang lainnya yang sejenis gitu ya. Oke, sebelum saya lanjutkan lagi untuk berbagi informasinya, jangan lupa untuk Anda yang belum subscribe terlebih dahulu supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi kalau channel Cak Motivator ini melakukan update informasi. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya dan share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu teman dan kolega Anda memerlukan informasi yang ada dalam video ini. Baik teman-teman, saya akan berbagi informasi tentang satu bisnis ya. Jadi kita semua tahu bahwa bisnis SPBU ini memang butuh biaya yang cukup mahal ya. Bahkan hitungannya miliaran rupiah kalau kita ingin mendirikan SPBU. Nah, tapi itu beberapa waktu yang lalu. Sekarang ini, kalau Anda ingin mendirikan SPBU, maka sekarang lebih murah biayanya. Asalkan Anda punya lahan di 0 meter jalan raya ya. Ataupun bukan jalan raya juga tidak apa-apa, terserah. Yang penting dalam penilaian strategi bisnis, tempat itu sangat strategis ya untuk hilir mudiknya kendaraan. Nah, dulu kalau kita mau mendirikan SPBU biayanya miliaran rupiah. Nah, sekarang kalau kita mau mendirikan SPBU cukup biayanya antara 100 sampai 250 juta saja sudah bisa membuat SPBU. Ya, tentu saja bukan SPBU yang besar ya. Tetapi ini fasilitasnya sama dengan SPBU. Jadi namanya bukan SPBU tetapi Pertasop, Pertamina Shop gitu ya. Nah, biayanya seperti itu, antara 100 sampai 250 juta. Nah, yang dijual adalah bahan bakar yang non subsidi. Jadi yang dijual dari jenis gasolin adalah Pertamax, kemudian Dexlite ya. Nah, itu yang dijual. Tidak ada Pertalite maupun premium. BBU-nya, bahan bakar umumnya itu yang dijual. Tapi bisnis lainnya, LPG, oli, dan segala macamnya tetap bisa Anda jual di Pertasop ini. Nah, teman-teman, dengan demikian, ini untuk Anda yang ingin bisnis BBM sebagai posisinya SPBU, Anda bisa mendirikan Pertasop ini ya. Keuntungannya memang ya sama, karena antara Anda mendirikan SPBU dengan mendirikan Pertasop, keuntungannya tentu saja sama, karena harga jual juga sama persis dengan SPBU. Artinya, margin keuntungan yang Anda dapatkan sama dengan pemilik SPBU gitu ya. Nah, sehingga dengan demikian, ini peluang yang sangat menjanjikan untuk Anda. Kabar gembiranya seperti itu, mendirikan SPBU dengan biaya yang lebih rendah gitu ya. Nah, tapi juga ada kabar yang mungkin jadi ujian untuk Anda, apakah Anda akan tetap berbisnis ini atau tidak. Karena dengan demikian jarak antar stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU ya, termasuk Pertasop itu akan lebih pendek. Satu contoh, antara Mojokerto ke Lamongan dalam jarak sekitar 15 kilo ya, itu sudah ada sekitar 1, 2, 3, 4, ada 4 SPBU. Jadi kalau dari Mojokerto kota, kemudian jarak 4 kilo ada SPBU, kemudian jarak 4 kilo lagi ada SPBU lagi. Jarak 4 kilo ada Pertasop, jarak 4 kilo lagi ada SPBU lagi gitu ya. Nah, seperti itu, jaraknya sangat dekat sekali. Apa artinya? Artinya bahwa keuntungan ataupun ini harus share konsumen ya. Jadi sekarang lebih padat. Kalau dulu mungkin 8 kilo baru ada, sekarang 4 kilo sudah ada. Sehingga Anda harus share konsumen, berbagi konsumen, plus berbagi keuntungan gitu ya. Nah, dalam posisi semacam ini, untuk SPBU tentu tips yang bisa dilakukan untuk bisnis ini adalah ada 3 hal ya. Ada 3 hal. Jadi
Yang pertama dan yang paling penting adalah harus memiliki USP. USP, bukan USB ya. USP. Jadi dalam sebuah bisnis itu ada yang namanya USP, Unique Selling Point. Jadi keunikan yang menjual dalam bisnis Anda. Oke lah. Nah, tadi saya sebutkan ada sekitar 1, 2, 3, 4. Ada 4 SPBU ya, dan juga Pertasop. 2 Pertasop, kemudian 2 SPBU. Nah, bagaimana bisa memenangkan konsumen, mendapatkan konsumen lebih banyak? Maka Anda harus memiliki unique selling point. Yang pertama. Kemudian yang berikutnya, bisa melakukan intensifikasi dan melakukan ekstensifikasi. Ada 3. Oke, kita bahas satu persatu ya. Unique selling point, jadi keunikan tersendiri. Keunikan seperti apa yang dimiliki oleh SPBU? Maka yang pertama, karena memang bisnisnya sejenis, sama jualannya itu ya, bahan bakar umum, maka untuk menarik konsumen adalah keunikan. Keunikan itu bisa seperti ini memberikan fasilitas umum yang lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Sudah menjadi hal yang unik ya. Misalkan musolahnya yang bersih, ada tempat musola gitu ya. Kemudian ada toilet yang juga bersih, gratis, kan? Ini unik dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian tempat parkir yang luas untuk istirahat dalam perjalanan yang jauh, Lamongan, Mojokerto. Mungkin perjalanannya lebih jauh dari itu, tapi melintas di sini maka bisa beristirahat, sehingga butuh tempat-tempat tadi itu tadi ya. Kemudian juga bisa mendirikan kafe. Beberapa kafe didirikan di SPBU, sehingga ini menarik perhatian masyarakat. Mungkin orang tidak ke SPBU, tetapi ke kafe tertarik. Nah, kebetulan pas BBM-nya tinggal sedikit, bisa mengisi lagi di situ. Sehingga ini menjadi satu keunikan tersendiri. Harus ada keunikan tersendiri, unique selling point. Oke, itu yang coba dicari gitu ya. Kalau Anda ingin mendirikan Pertasop, maka keunikannya harus ada keunikannya. Pernah satu saat saya jalan-jalan ke Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi SPBU ini menjadi SPBU yang paling unik di antara SPBU yang lainnya. Sama-sama luasnya, luas memang. Semua SPBU di sana luas, tetapi ada keunikan tersendiri di situ. Ada kolam ikan yang cukup bagus di situ, yang itu bisa dilihat oleh umum gitu ya. Jadi ada kolam agak besar, kemudian ada kolam ikan hias ya. Nah, sehingga masyarakat kadang-kadang aneh, datang ke SPBU itu bukan untuk beli BBM, tetapi untuk melihat itu gitu ya. Nah, tapi dari situ bisa kita dapatkan bahwa mereka mungkin mau mengisi BBM ke situ sekalian kan gitu. Nah, akuarium ini bagus sekali, seperti ini kebun binatang untuk akuariumnya gitu ya. Jadi orang bisa melihat di situ, karena memang yang punya SPBU suka gitu ya buat seperti itu. Jadi akhirnya SPBU ini ramai setiap hari karena datang di situ gitu ya. Tempat parkirnya juga luas. Nah, itu satu contoh unique selling point. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ekstensifikasi. Jadi perluasan. Perluasan itu bisa perluasan tempatnya untuk parkir gitu ya, untuk parkirnya. Kemudian juga bisa perluasan bisnis seperti yang saya sebutkan tadi. Ada kafenya, bisnis kafe ya. Kemudian jual LPG, jual oli, dan segala macam yang berkaitan dengan Pertamina tentu saja. Nah, itu ekstensifikasi. Kemudian intensifikasi. Intensif. Jadi intensif berkaitan dengan etos kerja juga ya. Misalkan cara kerja karyawan yang harus lebih intens. Jadi pelayanan yang lebih ramah gitu ya. Ya pokoknya diintensifikasikan, diintenskan, ditingkatkan gitu ya. Jadi pelayanan yang harus lebih ditingkatkan lagi, lebih ramah lagi, lebih bersih lagi gitu ya tempatnya. Nah, itu semua berkaitan dengan intensifikasi. Oke. Teman-teman, yang menarik lagi bahwa 3 hal ini bisa diterapkan bukan hanya untuk Pertasop dan SPBU, tetapi juga untuk yang lainnya, bisnis yang menempati posisi yang sama dan sejenis. Misalkan sama-sama jualan ikan gitu ya, maka bisa dilakukan dengan unique selling point tadi ya. Misalkan lebih ramah terhadap customer gitu ya, lebih ramah, komunikasinya lebih bagus lagi, mungkin lebih bersih lagi gitu ya. Nah, macam-macam
yang bisa dilakukan untuk memiliki unique selling point. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.